Nah ini hadis selanjutnya, ini saya bacakan hadisnya dan saya berikan penjelasan fikihnya. Bapak cocok, alhamdulillah. Kalau enggak, ini hal yang biasa dalam pemahaman fikih. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa maridun qalat fajaa hatta jalasa an yasari Abi Bakar fa kana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakar qa'iman yaqtadi Abu Bakar bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi nas bi salati Abi Bakar. Ibu Aisyah pernah cerita ketika Nabi sakit, beliau dalam kondisi yang sangat lemah tetap mau jadi imam. Nah karena lagi sakit beliau imamnya sambil duduk. Abu Bakar di sebelah kanan Nabi sholatnya berdiri. Nah, nanti Nabi baca Allahu Akbar, Abu Bakar yang Allahu Akbar, nah gitu ya, yang kita sering lihat. Nanti Nabi Sami Allah Rabbana walakal hamd. Nah, jadi Abu Bakar karena dekat sampingnya Nabi ya dia ngelihat gerakan Nabi. Nah makmum yang lain ikut pada Abu Bakar. Kalau sekarang kan model kayak gitu masih ada, walaupun sebenarnya cerita awalnya ya berbeda. Kalau sekarang imamnya pakai speaker Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar jadi 2 kali takbirnya, Pak. Kecuali kalau imamnya nggak pakai speaker, silakan pakai moroki. Tapi kalau imamnya udah pakai speaker kan makmum udah kedengeran, jadi tidak perlu ada moroki. Tapi tempat saya masih ada, Pak. Biarin aja, Pak, nggak sampai batal jamaahnya. Cuma jadi ya Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, jadi 2 kali, jadi teriak-teriakan. Boleh atau enggak? Boleh. Ini Nabi pernah melakukan, iya, konteksnya berbeda. Nabi jadi imam dan duduk, orang duduk rukuknya nggak kelihatan, Pak. Iktidalnya nggak kelihatan. Kan ngelihat, iya yang ngelihat di sop pertama, yang sop kedua nggak ngelihat, sop ketiga nggak ngelihat, maka Abu Bakar yang menjadi murokinya. Baik, saya bacakan lagi. Wa an Amr bin Salmah qala abi ji'tukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Qala fa idza hadarat as-shalah falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Qala fa nadaru falam yakun ahad aktsar Qur'anan minni faqaddimuni wa ana ibnu sit aw sab'i sinin. Ada seorang sahabat pulang, saya baru dari Nabi, dan beneran nih Nabi bersabda, kalau mau sholat jamaah cari imam yang paling banyak bacaan Al-Quran dan paling banyak hafalan Al-Quran. Ini konteksnya dulu, Pak. Dulu di mana Islam baru berkembang. Misalnya Islam sentranya di sini, tapi di beberapa kampung yang berjauhan itu orang baru syahadat saja. Nah, mereka mau sholat. Kalau sholatnya datang kemari kejauhan, ya bandingin misalnya ini di Bintaro, lalu Islam sudah sampai Depok. Masa orang Depok sholat subuh kemari, Pak? Jauhan. Nah, maka masing-masing punya tempat untuk berjamaah. Dan ketika berjamaah, Nabi bilang nanti yang jadi imam yang Qur'annya paling banyak. Ini tentu di awal-awal, karena setelah itu relatif sahabat-sahabat punya hafalan Quran. Dan ini bisa terjadi di tempat-tempat yang bahasanya ya, yang ya kalau sekarang contoh di negara-negara Eropa gitu. Tadi ada komunitas muslimnya, diaspora, ada yang sudah dituakan, ada yang pinter banget, ada yang profesi dosen di kampus-kampus ternama. Ya mereka semua orang hebat, tapi dalam konteks sholat berjamaah yang dicari bukan yang punya titel, tapi yang paling banyak Qur'annya. Dan di sini, di hadis ini dibilang, ternyata yang disuruh jadi imam adalah saya, padahal saya masih 7 tahun. Nah kalau di sini nggak masalah, misalnya Bapak nanti ke negara mana dan ada komunitas muslimnya, sebagian baru masuk Islam, hafalan Qur'annya nggak ada, walaupun sangat pinter, walaupun sangat berpengaruh, jabatannya tinggi, tetap yang jadi imam, yang dipilih adalah yang punya kompetensi imamnya. Ini namanya profesional, Pak. Profesional. Karena kalau Bapak mau jalan-jalan pakai mobil, yang jadi supir itu yang bisa nyetir.
bukan yang PhD tapi nggak bisa nyetir. Nggak mau bapak itu. Ini bapak butuh supir pribadi buat anak nganter sekolah pagi. Lalu ada ustadz penghafal Quran 30 juz ngelamar. Ada lagi supir, hafalan Qurannya pas-pasan, cuma ala hakumut doang. Yang dipilih pasti yang bisa nyetir, bukan yang hafal Quran. Dilihat CV-nya, oh ini ustadz penghafal Quran, jidatnya hitam, nyetir baru kemarin belajar. Yang ini ya nggak begitu soleh, tapi jago nyetir. Yang dipilih pasti yang jago nyetir. Bapak punya perusahaan butuh akuntan, yang dicari ya orang yang bisa akuntansi, bukan yang penghafal Quran. Tapi ini di rumahnya sudah jadi kiai haji pak. Wah tetap aja nggak bisa. Nanti buka atau membuat pembukuan uang nggak bisa bagus. Misalnya seperti itu. Dalam konteks sholat berjamaah, yang dicari bukan yang punya detail-detail dan seterusnya. Bahkan kalau nanti misalnya ada menteri sholat di sini, ada presiden sholat di masjid ini, yang imam tetap imam kita. Tapi kan menteri ini sudah profesor pak, sementara imam kita belum profesor. Iya, karena yang dicari kompetensi imam. Bahkan ketika ternyata yang kompeten menjadi imam adalah anak kecil, tetap didahulukan. Dalam konteks yang lebih kecil, ini ada pemuda baru nikah, lalu mertuanya datang, mertuanya orang terhormat, tapi dalam konteks agama menantu lebih pintar. Nanti pas sholat mantu jadi imam pak. Bukan ini mantu songong, masa mertuanya jadi imam? Nggak begitu cara berpikirnya. Ya memang yang jadi imam yang paling layak yang tentu yang memiliki kompetensi. Nah ini diajarkan profesional. Diajarkan profesional dengan sholat berjamaah. Lanjutnya awan Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam yang paling menguasai Al-Qur'an. Kompetensi pertama Al-Qur'an. Fa in kanu fil qiraati sawa fa'alamuhum bisunnah. Kalau ternyata sama-sama bagus Qur'annya, yang paling tahu tentang hadis. Fa in kanu fi sunnati sawa faqtamu hijratan. Kalau ternyata sama-sama pintar, sama-sama ahli Al-Qur'an, dicari yang lebih dulu hijrahnya, atau dalam konteks kita dicari yang lebih tua. Kemudian wa in kanu fil hijrati sawa faqtamu silman. Kalau ternyata sama-sama ini mirip dalam konteks Al-Qur'an sama, dalam konteks pemahaman hadis, fikih sama, maka yang dicari adalah yang masuk Islamnya duluan. Kalau dalam bahasa kita yang duduk di masjid duluan lah sekarang jadi imam. Ini tentu konteksnya dulu belum ada imam masjid pak ya. Kalau imam masjid kan ya udah jatahnya dia gitu. Di sini DKM pun nggak bisa jadi imam di sini karena udah ada imam masjidnya. DKM bisanya komat atau azan. Ya memang spesialisasinya begitu, sudah ditunjuk gitu. Nah kalau dulu belum ada profesional dan masjid dikelola ya belum sebagus sekarang secara profesional. Maka memilih imam dicari dengan kualifikasi seperti ini. Wa fi riwayatin sinnan wala ya manna amma ya ummu wala ya manna ar-rajula fi sultani. Jangan menjadi imam di tempat yang menjadi kekuasaan orang lain. Ini ada imam masjid sini, tiba-tiba mau sholat ke masjid yang samping, ya jangan otomatis maju ke depan kecuali kalau disuruh. Saya kan di masjid saya jadi imam juga, ya tetap jadi makmum karena sudah ada yang bertugas menjadi imam. Tapi kalau sama saya sih nggak ada yang berebut jadi imam pak ya, yang ada dorong-dorongan ya. Silakan pak, silakan, silakan. Gitu. Tapi misalnya ada yang begitu ya kita bilang ya kalau di sini udah ada imamnya. Walaupun kita merasa saya imam di masjid ini besar, bacaan Quran saya bagus, itu imamnya kurang bagus, tetap dia yang punya sultan, dia yang punya kekuasaan dalam tanda petik di masjid itu, kita menjadi makmum. Ya sama lah kalau misalnya Jenderal Indonesia lagi pergi ke mana, ke
Malaysia misalnya, ya jangan kemudian jadi pembina upacara di Malaysia, ya jadi tamu kehormatan saja. Mereka sudah punya jenderal sendiri gitu kira-kira. Dan itu diajarkan dalam konteks berjamaah. Nah, kemudian wala yaqudu fi baitihi ala takrimati illa biidni. Jangan duduk di rumah orang kecuali dengan izin. Ini dalam konteks bukan duduk-duduk misalnya bapak lagi capek numpang duduk sebentar, bukan. Ini duduk fi takrimatihi. Kira-kira ini orang duduk masuk ke rumah orang lalu duduk di sofanya, itu harus izin. Kalau nggak izin, emang ada yang begitu. Makanya Nabi bilang jangan sampai ini secara norma etika juga nggak pantas, tapi kan tamu adalah raja. Enggak, ini raja kurang ajar namanya. Masuk ke rumah orang langsung duduk aja. Dia tunggu, silakan duduk Pak, silakan masuk Pak. Gitu. Dalam konteks ini juga sama. Makanya kalau nanti ada yang mau bikin kegiatan di masjid, tetap harus izin Pak. Saya kan mau ngajar hadis Pak di sini, masa nggak boleh? Masjid kan milik umat. Iya nggak gitu. Kan izin juga gampang. Temui DKM-nya Pak. Ini kebetulan kami mau ikut pengajian, boleh nggak kalau misalnya pakai tempatnya? Ya kita nggak repot-repot lah, yang penting diizinin. Kan begitu lebih baik daripada inisiatif sendiri lalu bikin pengajian gitu. Jangan Pak. Wala yaqudu fi takrimatihi illa biidnihi. Karena nanti ada yang begitu. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dulu saya beberapa kali membantu atau tahu dan diminta menengahi rebutan masjid. Luar biasa itu terjadi, dan di sini juga mungkin Bapak tahu lah, Bapak kan orang lebih luas wawasan. Saya kan pasif, jadi kalau ada yang datang saya tahu, kalau nggak datang ya ngapain, orang nggak ada yang lapor. Nah itu ada beberapa kondisi di mana ada satu jamaah nyaman masjidnya, lalu bawa jamaah lain di sini, lalu tanpa izin dari DKM melakukan kegiatan. Emang nggak boleh kegiatan, semua yang baik boleh di masjid, tapi etikanya izin dulu supaya nanti bisa nyaman, supaya tidak bentrok dengan kegiatan yang lain. Kayak gitu tuh diajarkan dalam hadis ya. Terus gimana? Ya ada yang sampai panjang. Saya juga pernah dulu, yang saya ngeliat sendiri gitu. Ada yang mirip seperti ini kondisinya, tapi kemudian pengurus yang lama ngalah aja. Ya udahlah, kalau pengen diganti, ganti aja yang baru, saya jadi makmum gitu. Dan ya sampai sekarang masih jadi makmum, walaupun dulu yang ngurusin dia, yang ini dia. Tetapi kadang-kadang ada orang yang memilih untuk tidak mempertahankan haknya, bukan karena dia takut, tapi karena dia merasa persatuan lebih baik daripada saya bentrok gitu. Kira-kira ada yang begitu? Ada.